Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat putra sonda Tarikolot, semoga semua sahabat selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga semuanya selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya sedang berada di sebuah tempat, yaitu tepatnya di Kecamatan Lewi Munding. Di sini ada sebuah kuburan yang masyarakat di sini menyebutnya yaitu Makbaroh Buyut Tangan Teh. Gitu. Namun sebelum kita melakukan perjalanan di malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersolawat kepada Nabi, dan juga kita akan mendoakan kedua almarhum yang ada di sini. Setelah itu kita akan mencoba berkeliling ke sekitarnya, sambil bercerita sejarah yang telah terjadi di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa sahbihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih wa maral layani wa tuna dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih wa maral layani wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih wa maral layani wa tula dawam. Kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa diajak untuk berinteraksi dan mudah-mudahan bisa memberikan cerita ataupun memberikan sejarahnya yang ada di sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa anna insyaallah bikum lahiqun.
seperti ini. Penampakan makbarohnya cuman ada 2. Tadi saya coba untuk berinteraksi dengan yang ada di sekitar di sini, dan alhamdulillah bisa untuk diajak berinteraksi. Di sininya kebun. Jadi ketika tadi saya berinteraksi, menurut penglihatan batin saya, jadi bercerita, kenapa bisa dinamakan buyut pengantin. Itu tadinya ketika kedua almarhum di sini menikah, itu setelah menikah langsung meninggal, langsung dua-duanya kan. Itu menurut penglihatan batin saya. Jadi ketika udah menikah katanya langsung meninggal. Kenapa bisa meninggal? Kan saya nanya. Ya itu karena udah takdir dari Allah, dan ada yang tidak suka ataupun tidak restu pada terjadinya pernikahan dua almarhum di sini. Itu. Jadi meninggal lah keduanya. Gitu, dan disemayamkan, dikuburkan bersebelahan. Jadilah dinamakan buyut penganten. Gitu. Dan kata masyarakat di sini, jadi ketika ada orang yang mau menikah, itu biasanya harus dimandikan dulu di tempat ini. Gitu. Harus dimandikan di tempat ini calon yang dari sininya. Misalkan laki-laki dari sini harus dimandikan dulu di sini. Gitu. Ataupun perempuan yang di sini harus dimandikan dulu di tempat ini. Seperti itu. Yaitu kepercayaan masyarakat di sini. Itu kepercayaan masyarakat di sini seperti itu. Jadi sebelum menikah gitu harus dimandikan di tempat ini, kata masyarakat. Seperti itu. Alhamdulillah sih kuburannya terawat. Keurus, dan di sini tempat memandikannya ada sumurnya di sini tuh. Jadi sebelah sini ada sumurnya. Jadi tapi udah beberapa tahun tidak di ketika ada yang menikah udah nggak dimandiin lagi. Sekarang mah ya mungkin masyarakat ataupun manusia zaman sekarang mah lebih modern gitu kan, lebih canggih, nggak percaya yang gituan. Tapi ya memang nggak ada salahnya sih itu kan, supaya nggak bau mandi gitu. Membersihkan badan kita kan diniatkannya kan gitu kan, untuk membersihkan badan kita, untuk membersihkan jiwa raga kita, batin kita, seperti itu. Makanya biasanya kalau pengantin gitu kan, kalau kata orang tua zaman dulu kan harus dipingit misalkan 3 hari dan puasa 3 hari, puasanya puasa mutih gitu kan. Itu tujuannya memang
untuk membersihkan jiwa raga, membersihkan batin gitu kan, supaya ketika nanti menikah gitu kan dalam keadaan suci. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah suatu ibadah yang sakral gitu kan. Seumur hidup satu kali, kepengennya semua orang seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Seperti itu, membersihkan dulu hatinya, membersihkan dulu batinnya, membersihkan dulu segalanya gitu kan. Supaya apa? Ketika melakukan pernikahan, ibadah yang sangat sakral dan sunnah Nabi, bisa dalam keadaan suci, dan tujuan dari pernikahannya akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah itu seperti itu. Karena banyak zaman sekarang gitu kan, banyak zaman sekarang yang menikah hanya untuk nafsu. Masih muda udah nikah, masih belum dewasa udah nikah, hanya menuruti hawa nafsu gitu. Jadi banyaklah perceraian dini gitu kan. Rumah tangganya jadi seperti apa gitu. Jadi nikah itu bukan soal ibadah doang gitu kan. Lain ukur dijodohkeun ku mamah jeung ku papa gitu kan. Lain ukur modal harta anu ngalimpah gitu. Nikah teh nyaeta hiji ibadah anu awal mimiti jalannya eta kedah bagus gitu kan, niatna kedah bagus. Seperti itu. Kenapa ketika kita menjalankan pernikahan tersebut bisa mendapatkan keberkahan, dan tujuan kita menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercapai. Seperti itu. Dan terus tadi sempat saya berinteraksi, jadi memohon yang ada di sini tuh memohon jangan sampai ada masyarakat ataupun anak muda gitu kan yang sering bermain-main di sini gitu kan, sering bermain-main di sini, mesum, cek kasar nama mesum. Memang kata masyarakat di sini pun banyak yang seperti itu di tempat ini gitu kan. Ya kan di sini kebun-kebunnya sangat pas, jauh ke jalan untuk dijadikan tempat seperti itu. Jadi berpesanlah, tolonglah jangan di sini gitu kan. Ini tempat yang bersih seperti itu. Ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan kedua almarhum dan almarhumah gitu kan yang disebut buyut panganten gitu kan, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan mereka ditempatkan di tempat yang layak gitu kan. Mudah-mudahan semua kesalahannya diampuni, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih. Hadar An-Khasasatan bin ahli hadihil maqbarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya mungkin cukup sekian perjalanan malam kita hari ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Terus tonton, terus dukung channel kami Putra Sunda Tarikolot, share sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.